Podcast Tanah Jawa dan Noise mempersembahkan Noise Video Series, Setan di Depan Mata. Di tempat yang biasa kamu datangi, tanpa sadar ada makhluk penunggu di depan mata. Ada sosok penunggu di kawasan Bundaran HI. Nah, sosoknya ini tidak berwujud yang gede, tapi dia kecil, tinggi kurus gitu. Penglaris di kawasan bisnis Sudirman. Ini ada sosok-sosok yang memang malah justru dikasihin ke perusahaan sebelah nggak gitu Om buat untuk menggagalkan. Ada. Sosok di pembangunan MRT Jakarta. Kalau saya lihat yang duduk di atas itu, lori warna putih itu entitas tinggi besar, hitam gitu, tapi bukan genderuwo. Sosok penjaga harta di kawasan Pancoran. Membelakangi, jadi tidak terlihat muka, tidak menunjukkan mukanya ke saya, tapi bertubuh seperti manusia, seperti menggunakan pakaian-pakaian kolosal. Langganan Noise Premium sekarang untuk menikmati Noise Video Series Setan di Depan Mata. Nat, Muy, kita udah pernah cerita tentang penampakan hantu perempuan. Hantu anak kecil juga kita udah pernah ceritain. Iya. Tapi ada satu sih, hantu yang kita belum pernah ceritain secara spesifik dalam satu malam. Tapi menurut gue ini tuh hantu yang cuma ada di sini doang. Apa emang? Pocong. Ini kejadian di tahun 2008. Ada satu keluarga. Ini keluarganya Pak Ilyas sama Bu Ima ya. Oke. Nah, Pak Ilyas sama Bu Ima ini punya 4 orang anak. Nah, pertama cowok, dia udah nikah, tinggalnya di luar kota. Jadi yang tinggal sama Pak Ilyas dan Bu Ima ini cuma 3 anaknya. Jadi yang tinggal sama dia tuh anak yang kedua cowok, namanya Raja, dia udah kuliah. Terus anak yang ketiga cewek, namanya Aisyah, masih SMA. Dan anak mereka yang terakhir, cewek, namanya Linda. Ini masih kecil banget, masih SD. Nah, Pak Ilyas sama Bu Ilma ini dua-duanya tuh karir gitu loh, Nat, Muy. Mereka sama-sama kerja. Jadi setelah emang jabatan udah cukup tinggi, rezeki mereka naik, dan setelah dihitung-hitung, mereka bisalah beli rumah di pinggiran selatan Jakarta, di Cinere tepatnya. Nah, mereka tuh beli rumah jadi gitu. Jadi setelah dibangun, rumahnya nggak nyampe setahun, habis itu dijual ke si Pak Ilyas dan Bu Ilma ini. Mereka dapat di rumah itu. Nah, luasnya tuh tanahnya 600 meter, jadi luas banget. Gede juga. Gede. Halamannya masih luas, jadi dengan duit emang mereka lumayan banyak, mereka kayak banyak mau menghias rumah mereka ini. Jadi di taman belakang tuh bikinin ayunan buat anaknya. Terus mereka beli barang-barang bagus dan segala macem lah intinya. Dan rumah yang mereka beli ini emang rumah 2 tingkat. Jadi ada 3 kamar di atas, ada 1 kamar di bawah, kamar utama. Itu buat si Pak Ilyas sama Bu Ima. Nah, karena mereka berdua kerja, mereka ambillah 1 asisten rumah tangga yang pulang pergi. Warga sana juga lagi nyari kerja, ditawarin, ya udahlah, bantu-bantu akhirnya. Mulai tuh mereka udah pindahan, semuanya aman-aman aja, Nat, Muy. Karena Pak Ilyas juga orangnya cukup berbaur. Begitu dia udah pindah, dia ngobrol sama warga sekitar, ngadain pengajian, syukuran, dan aman banget lah pokoknya semuanya. Tapi 2 minggu kemudian, mulai nih kejadian aneh. Di rumah ini? Di rumah ini. Kejadian yang pertama, yang ngalamin ini Raja, anak yang kedua. Raja balik kuliah malam, abis naruh motor di garasi, dia masuk tuh ke dalam rumah. Itu posisinya jam 1 malam. Semua orang di rumah udah pada tidur. Raja ke dapur, dia mau lihat makanan ada atau enggak. Terus dia ke meja makan, tudung dia buka, ada tuh makanan. Makanlah dulu dia di meja makan tuh sendirian. Aman-aman aja tuh, Nat, Muy. Pas Raja lagi ngambil minuman di kulkas, dia buka kulkas, tiba-tiba Raja nih nyium ada bau tikus mati gitu. Kayak bangke tikus gitu. Bau bangke, Dia nyoba buat ngecek kayak ngendus-ngendus ke dalam kulkas gitu. Tapi dia ngelihat gak ada makanan atau minuman yang aneh-aneh. Bungkusan makanan kayak yang kira-kira jadi bau gak enak tuh gak ada. Gak lama dari situ, pas si Raja ini masih ngadep ke arah si kulkasnya, dari belakangnya Raja, dia tuh ngedenger ada suara kayak gini. Gitu. Itu kayak suara cowok gitu, Bi. Iya, Ngendus bukan? ngendus cuman kayak orang sesek nafas gitu loh. Pas Raja nengok ke belakang,
persis di belakang dia Nat, Muy. Ada pocong. Tapi muka pocong ini penuh banget sama tanah. Dan mukanya nggak kelihatan sama sekali, bener-bener ketutupan sama tanah. Dan kain kafan si pocong ini tuh lusuh banget, penuh sama tanah. Dan pocongnya tuh masih kayak gitu, masih yang kayak kayak gitu. Di situ Raja kaget banget. Dia ngelempar gelas yang dia udah ambil setelah minum tadi. Dia langsung ngibrit ke kamarnya ke atas, langsung kunci pintu. Itu hari Jumat malam. Sabtu siangnya mereka makan bareng tuh, makan keluarga. Ditanya sama nyokapnya, kenapa kok tadi malam berisik banget? Nah si Raja ini ngakunya, nggak apa-apa mah, aku habis nonton film horor makanya parno tadi malam. Nah di situ tuh Raja nggak mau memperpanjang masalah gitu loh Nat, Muy. Tapi kejadian berikutnya itu di hari Senin besoknya. Kali ini anak yang ketiga Nat, Muy, yang Aisyah yang masih SMA. Gara-gara hari Senin itu tiba-tiba dia sakit, dia demam. Akhirnya dia di rumah sendirian. Dia bangun siang, orang-orang udah pada nggak ada tuh, udah pada cabut. Bokap nyokap kerja, abangnya kuliah, adiknya juga sekolah kan. Di siang hari Senin itu, Aisyah ini turun ke bawah dari kamarnya. Dia lihat ada mbaknya minta makan, terus udah tuh udah disiapin. Aisyah bilang dia mau nonton film dulu di ruang tengah. Udah tuh sorean badannya Aisyah ini yang tadinya demam udah rada-rada turun, udah enakan lah badannya. Dan di situ di sore itu posisinya nyokapnya tuh udah ada di rumah dan mbaknya udah pulang. Jadi di situ cuman ada Aisyah, nyokapnya sama adiknya yang paling kecil. Mandi tuh Aisyah karena badannya udah rada enakan kan, biar seger lah gitu mandi. Nah terus karena air panas rumahnya tuh lagi rusak, dia mandi tuh di bawah, bukan di kamarnya dia. Jadi kayak kamar mandi tamu gitu. Dan di situ tuh pakai bak mandi, bukan pakai kayak shower gitu. Ember. Ya kayak bak mandi gede gitu loh. Oh, yang udah jadi gitu ya. Nah setelah dimasakin air panas sama nyokapnya, ditaruh mandi tuh Aisyah sendiri kan. Mandi si Aisyah pakai gayung dong. Kayak dia guyur-guyur, sampoan, sabunan, dia cuci muka. Dan ya udah setelah sabunan cuci muka kan merem gitu kan, mukanya nggak bisa ngeliat apa-apa kan. Pas dia ngeraih gayungnya mau jiduk air dari dalam bak, itu kayak bunyi suara buk gitu loh. Jadi kayak gayungnya nyentuh sesuatu. Kayak mukul sesuatu gitu ya, kayak dek Kayak gitu. kena sesuatu padahal dia mau nyiduk air kan. Terus udah tuh dia agak kayak tangannya ke daerah yang lain buat ngambil lebih ke dalam. Dia ambil airnya, diguyur ke mukanya, disiram. Pas dia udah melek, ternyata di dalam bak mandi itu ada pocong juga Nat. Gila. Teriaklah Aisyah dari situ kan. Di dalam bak mandinya? Di dalam bak mandinya Wi. Bangsat. Kedengeran tuh sama nyokapnya dari luar. Lari tuh nyokapnya ke dalam kamar mandi, ditanya kenapa. Terus Aisyah ini udah bener-bener kaget dan stutter gitu loh, kayak gagap gitu. Ada hantu mah gitu. Dia nunjuk ke bak mandi, tapi nyokapnya dan di situ Aisyah juga ngeliatnya itu isinya air doang. Udah hilang tuh si sosok ini. Nyokapnya nanya, kamu lihat apa emang? Itu mah ada poci. Nyokapnya deg-degan juga dong, mendengar anaknya ngomong kayak gitu kan. Ya udah tuh disuruh sama nyokapnya, udah selesain mandinya cepet, buru-buru. Ditemenin tuh sama nyokapnya di situ juga. Selesai mandi, Aisyah disuruh pakai baju, beres-beres, udah tuh langsung suruh tidur aja, dikasih obat sama nyokapnya. Karena nyokapnya juga nggak mau memperpanjang masalah itu. Dari kejadian itu, selama seminggu ke depan gak ada lagi tuh Nat, Muy, kejadian-kejadian aneh. Sampai di minggu depannya, kondisinya di sini Aisyah udah sehat, udah mulai bisa masuk sekolah. Dan sore hari setelah Aisyah ini pulang sekolah, sekitar jam 3 atau 4 sore, masih sore nih, belum malam. Aisyah ke dapur buat ngambil minum. Dari dapur ini tuh kelihatan ke halaman belakang gitu loh. Kayak halaman belakang yang luas tadi yang gue bilang, yang ada ayunan di belakangnya gitu kan. Di situ Aisyah ngelihat adiknya si Linda itu lagi main ayunan. Nah pas dia nengok ke arah belakang itu, sekilas dia ngelihat kok di belakang adiknya tuh ada putih-putih. Berdiri? Enggak, duduk. Oh. Jadi kayak adiknya Aisyah ini duduk di ayunan, cuman kayak dipangku sama sesuatu gitu loh. Nah terus dia kan ngeliat sekelebat doang kan. Pas dia tegesin lagi ngeliat ke belakang, di situ tuh Aisyah ngeliat dari jauh kalau adiknya nih main ayunan dipangku sama pocong. Gila. Wah Aisyah langsung teriak di situ, dia minta tolong. Untung mbaknya masih ada di situ. Dan mbaknya langsung lari ke halaman belakang, bener-bener adiknya langsung ditarik langsung masuk ke dalam. Dan malamnya Bu Ima ini cerita ke Pak Ilyas, ke suaminya. Dia dikasih tau lah kalau tadi sore dia diceritain nih sama mbaknya, sama Aisyah juga kejadian apa tadi sore gitu kan. Dan dari situ akhirnya Raja juga ngaku dia ngeliat apa yang minggu lalu dia lihat tuh. Karena berarti udah 3 kali kan nih udah diliatin sama pocong kan. Iya. Bahkan 3-3-nya anaknya ya kejadian sama ketiga anaknya gitu loh.
Tapi dari cerita itu Pak Ilyas tuh nggak ngegubris sama sekali. Dia malah bilang, ah kalian rumah sendiri masa takut, kata bokapnya gitu. Nggak percaya gitu ya bapaknya? Mm-mm. Udah tuh malamnya Pak Ilyas ini minta dimasakin mie sama istrinya, dibikinin lah tuh Indomie sama istrinya. Di situ posisinya di dapur tuh ada Pak Ilyas sama Bu Ima. Nah lu bayangin, jadi kayak di meja makan tuh Pak Ilyas ngadep Bu Ima, terus Bu Ima tuh masak di kompor mengungin Pak Ilyas gitu, jadi ngebelakangin. Nah di belakangnya Pak Ilyas itu tuh halaman belakang rumah. Oke. Nah di tengah-tengah si Bu Ima ini lagi masak, dia tuh ngedenger ada suara duk duk duk, Kayak orang jalan. kayak ada sesuatu yang nyentuh ke jendela gitu loh Nat. Oh kayak ngetok gitu, ngetok. Kayak ngetok gitu. Nah terus Bu Ima bilang ke Pak Ilyas, Pak itu suara apaan, berisik banget. Nah Pak Ilyas tuh jawabnya kayak, ah nggak tahu, nggak denger. Gara-gara Pak Ilyas ini pakai headset sebelah gitu loh sambil main HP. Oh. Tapi Bu Ima denger suara duk 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 tuh makin kenceng. Terus dia nengoklah ke arah jendela yang ada di belakang dia. Jendela itu ngarah ke halaman belakang. Dan di situ Bu Ima ngeliat ada pocong, matanya satu ditutupin kapas, yang sebelahnya lagi matanya tuh udah kayak mau copot, masih ngegantung gitu di muka dan ngayun-ngayun ngenain jendela gitu. Wah di situ Bu Ima teriak-teriak, dia bilang astagfirullah pak. Terus Pak Ilyas tuh nengok ke belakang gitu, tapi dia nggak ngeliat apa-apa di situ Nat. Oke. Udah tuh akhirnya si Bu Ima udah takut, dia udah masuk kamar sendiri. Pak Ilyas tuh makan sendirian di meja makan itu. Kayak dia masih nggak percaya sama keluarganya sendiri yo. Yang udah ngelihat kan udah 4 orang kan. Nah tapi besoknya Nat, Pak Ilyas ini langsung percaya gara-gara di besok malamnya itu, abis Pak Ilyas pulang kantor, dia parkirin mobilnya nih. Terus setelah dia parkirin mobilnya, pas banget dia berhenti, itu ada bunyi debuk di atas mobilnya dia. Dia nggak mikir apa-apa, kayak takutnya ada barang jatuh dari kamar atas, dari kamar anaknya gitu kan, atau kayak kucing atau musang takut jatuh gitu ke atas mobilnya. Udah tuh dia keluar mobil, pas lagi posisi dia udah buka pintu itu, ternyata barang yang jatuh ke atas mobilnya tuh pelan-pelan turun gitu ke bagian kaca depan mobilnya dia. Dan itu ternyata pocong yang turun dari atas mobilnya Nat. Mukanya hitam, udah borokan. Dan akhirnya malam itu percaya juga tuh Pak Ilyas, ternyata emang rumah dia ada sesuatu yang aneh gitu kan. Langsung tuh dia masuk ke dalam rumah, dia bilang, wah ini rumah ada yang gak beres nih. Dan Bu Ima setelah itu langsung nelpon anaknya yang di luar kota, anak pertamanya. Karena Bu Ima ini pernah tahu kalau misalkan anak pertamanya tuh punya teman orang pinter. Udah tuh besokannya si temennya anak pertamanya Bapak Ilyas sama Bu Ima ini langsung datang ke rumahnya mereka. Kita sebut aja nama temennya ini Farhan ya. Oke. Dia kayak orang pinter cuman umurnya masih 30-an gitulah. Di hari itu si Farhan ini kayak ngecek-ngecek rumahnya. Terus malamnya dia tuh kayak wiritan gitu loh Nat. Tau gak sih wiritan? Kayak, Ngaji gitu ya. iya kayak doa-doa gitu di rumahnya. Nah dia ngewiritan itu tuh di halaman belakang rumahnya. Dia bilang jangan ada yang ke belakang ya, jangan ada yang ke halaman belakang. Pokoknya apapun yang terjadi diem aja di rumah, gak usah ikutin saya gitu. Udah tuh malam itu sekitar jam 10-an malam, keluarganya Pak Ilyas sudah pada tidur di kamar masing-masing. Tapi si Raja, anaknya dia yang kedua, itu tuh ngintip dari dapur. Dia ngintip ke halaman belakang buat ngelihat si Farhan ini ngapain aja. Dan di situ Raja ngelihat si Farhan ini lagi duduk sila di tengah-tengah halaman belakang itu. Tapi di sekelilingnya Farhan itu ada 8 pocong tiduran. Anjing. Ada rebahan di sekelilingnya dia. Di situ tuh Farhan kayak komunikasi gitu sama si makhluk-makhluk ini. Dan besok paginya dikasih tahu tuh apa yang terjadi gitu kan. Dan dia nyuruh buat Pak Ilyas tuh nyari tukang gali tanah. Dan dia butuh ustadz buat ngedoain rumah ini. Pak Ilyas nanya tuh, kenapa kok bisa rumahnya sampai kayak gini? Ternyata kata Farhan, dulunya rumah ini tuh makam sekeluarga gitu loh Nat. Dan udah belasan makam yang ditaruh di situ. Makamnya tuh udah pada dipindahin, tapi ternyata belum semua bagian-bagian tubuhnya tuh pindah, belum rapih gitu loh, masih ada tulang-tulang, tali pocong tuh masih ketinggalan di sana, kata si Farhan gitu. Makanya sisa kayak dari belasan ya ada 8 mungkin yang belum pindah seutuhnya gitu loh. Marah lah Pak Ilyas gara-gara itu kan, karena dia nggak tahu masalah ini. Ditelepon tuh orang yang dulunya punya rumah ini yang ngejual ke dia. Ternyata orang yang bangun rumah di situ yang jual ke Pak Ilyas juga kena sama hal ini, makanya dia jual rumahnya.
Dan ternyata pemilik tanah sebelumnya, sebelum si orang ini, itu tuh nggak bisa dihubungin lagi. Jadi ya emang rumah ini bekas makam yang emang belum dipindahin secara sempurna gitu loh. Dan itu langsung kayak ditiban rumah baru gitu, bangunan rumah ya Bi? Masalahnya adalah karena ya mungkin orang yang sebelumnya udah bener-bener gak punya duit atau gimana, akhirnya tanahnya dijual, tapi dia udah mencoba untuk mindahin makamnya tapi gak bener gitu loh mindahinnya. Tapi masih ada Bi, kayak maksudnya kan udah dipanggil ustadz segala macam kan. Apakah pocongnya udah pergi semua atau emang ternyata masih 8 pocong itu masih ada di rumah itu? Gua nggak ngerti detailnya ngebongkar gimana ya, tapi emang setelah dipanggil tukang gali tanah ini ya dibongkar gitu loh. Gua nggak ngerti emang full rumahnya dibongkar semua atau bagian halaman belakangnya doang gitu ya. Tapi untungnya setelah itu setahu gua, kalau dari cerita teman gue sih udah aman-aman aja sekarang. Oh berarti keluarga itu udah nggak pernah diganggu sama pocong itu lagi ya? Iya benar. Jadi Muibi, cerita kali ini gue dapet dari temennya temen gue yang nyaksiin sendiri kejadian yang gue bakal ceritain sekarang. Sekitar tahun 2020 kemarin, pas zaman-zamannya COVID-19 di Jakarta, ada satu karyawan, kita sebut aja namanya Yogi. Umurnya seumuran kita lah, kayak masih sekitar 23-25 tahun. Sehari-hari kegiatannya dia tuh ke kantor, terus pulang main sama teman-teman tongkrongannya. Nah karena lagi COVID, jadi gajinya dia tuh dipotong 50% sama kantor. Padahal dia tuh kerjanya tetap full WFO, tapi tetap kena potong. 50% kan lumayan banget ya, Muibi. Kesel banget lah si Yogi ini. Mana pas COVID kemarin tuh buat pindah dan nyari kerja kan juga sulit ya hitungannya. Akhirnya di sela-sela jam kerjanya dia nyoba-nyoba lah buat main slot, kayak judi online gitu. Awalnya dia deposit kecil-kecil dulu tuh, kayak 50.000, terus balik modal. Bahkan dia tuh langsung hoki, pas main pertama langsung dapat 1 juta. Langsung ketagihan dong dia. Dia mikir kalau dia depo lebih gede, pasti dia bakal dapat lebih banyak kan. Akhirnya dia beraniin diri lah buat depo 1 juta pakai uang yang dia dapat tadi. Tapi bukannya makin untung, 1 juta itu tuh lenyap dalam waktu sejam dia main. Pokoknya dia tuh benar-benar jadi ketergantungan banget lah sama mainan ini. Sampai pulang kantor tuh dia masih di kantor, sibuk main slot. Sampai akhirnya si OB kantornya, namanya Eka, karena sering banget ngeliat Yogi main, diajak main juga lah sama si Yogi ini. Karena si Eka juga masih seumuran sama Yogi, jadi dia tuh malah lebih ketagihan dari Yogi ini, Moibi. Nah singkat cerita, karena gak bisa lepas banget, Yogi tuh sampai pinjol kemana-mana. Dan sampai gak bisa bayar, Moibi. Stres banget lah dia di situ. Dia cerita juga ke Eka, gimana nih harus ngapain lagi, slot lagi gak bagus banget. Sampai akhirnya si Eka tuh ngasih tahu kalau di kampungnya dia ada namanya pesugihan tali pocong. Waduh. Dan itu tuh salah satu cara buat bisa jadi kaya raya tanpa kerja. Ngedenger itu Yogi yang lagi buntu banget karena kelilit utang di mana-mana, langsung kepengen lah buat nyobain. Dia nanya-nanya tuh sama Eka gimana caranya. Dan Eka tuh ternyata tahu sampai ke detail-detail lagi tuh Moibi. Katanya disuruh ambil tali pocong jenazah yang baru dikubur, terus disuruh kubur aja di tanah kantor mereka bareng sama sesajen si tali pocongnya ini. Akhirnya Yogi minta tolong lah sama Eka buat bantuin ngejalanin itu. Nanti hasilnya dibagi 2, tapi karena si Eka juga OB dan duitnya juga gak sebanyak itu, jadi dia mau aja kan. Nah besokannya si Eka tuh disuruh cari sesajennya sama si Yogi. Dan pas pulang kantor sekitar jam 7 malam, mereka mulai nih keliling-keliling nyari kuburan yang gak gede-gede banget. Nyari ada yang meninggal gak di malam itu. Terus mereka nemu nih akhirnya ada satu makam yang lumayan jauh sama kantor mereka. Si Eka tuh di situ udah bawa cangkul. Jadi Eka yang nyangkul, Yogi ngeliatin sekitar, ganti-gantian lah mereka berdua. Sekitar 2 jam akhirnya mulai kelihatan nih jenazahnya. Eka ngeraba-raba simpul tali di bagian kepalanya, diambil terus sama si Eka. Dan mereka berdua tuh buru-buru nutup makamnya. Mereka tuh seneng banget di situ dan langsung ke kantor. Eka sama Yogi tuh langsung ngegali halaman belakang kantornya buat naruh tali pocong sama sesajennya. Ini bener-bener cuma berdua dan cepet banget gitu. Iya bener Bi. Wow. Karena mereka capek banget abis ngegali makam, mereka tidur-tiduran dulu nih di sofa kantor. Sambil Eka tuh bikin Indomie dulu buat mereka berdua. Padahal ya itu udah lumayan malam lah, kayak jam 10-an. Si Yogi sambil mikir, kapan ya ini hasilnya? Tapi Eka tuh bilang, jangan dipikirin bang, nanti tahu-tahu ada aja dah.
Singkat cerita mereka makan, terus kekenyangan dan ketiduran tuh. Posisinya Yogi tuh tiduran di sofa, Eka tiduran di karpet bawah sofa. Depannya mereka tuh jadinya TV, sambil ada suara TV juga nyala. Eka yang tadi tidur terlentang tuh ganti posisi, jadi miring ke arah TV. Sambil gesturnya tuh kayak ngambil guling dan make guling. Tapi Eka sambil merem dan tidur tuh mikir, lah kok ada guling ya? Akhirnya dia melek lah. Dan pas dia melek, muka Eka tuh hadap-hadapan sama pocong yang lagi melotot. Wah anjing. Eka tuh langsung teriak, di situ dia ngelempar guling itu, terus langsung ngadep belakang lah buat bangunin Yogi. Yogi langsung kebangun akhirnya. Eka mau kasih lihat pocong yang ada di belakangnya dia kan ke Yogi. Tapi pas ditunjuk sama Eka ke belakang, pocongnya tuh udah nggak ada. Shit. Jadi bentuknya guling atau nggak ada sama sekali? Jadi yang dipeluk sama si Eka ini tuh beneran guling, Bi. Dia lempar, tapi pas dia balik ke belakang mau ngasih tau Yogi, pas balik lagi mau ngasih tahu balik badan lagi ke arah TV, udah nggak ada guling itu. Oh berarti emang gulingnya nggak ada dong? Emang nggak ada guling? Ya kan nggak make sense juga kan ada guling di kantor gitu Iya kan? bener. Karena Yogi juga kaget itu udah jam 12 malam. Akhirnya Yogi bilang lah ke Eka kalau dia tuh mau pulang. Yogi akhirnya pamit pulang ke Eka. Dia bilang juga ke Eka, lu lanjutin tidur di kamar aja lah daripada ngigo-ngigo begitu. Akhirnya Yogi yang lagi ngantuk-ngantuknya banget tuh cuci muka dulu, terus pulang lah bawa motor. Rumahnya Yogi tuh lumayan jauh dari kantor, tapi dia bawa motornya tuh pelan-pelan banget karena dia sadar kalau dia tuh lagi ngantuk. Soalnya daripada kenapa-napa di jalan juga kan. Pas lagi di jalan raya dan lampu merah, Yogi tuh berhenti sambil ngucek-ngucek mata. Pas dia nengok ke kanan, ada satu pengendara motor tuh kayak mau nyapa Yogi, tapi ketakutan gitu mimik mukanya. Akhirnya disapa aja lah sama Yogi, Mas. Tapi si pengendara motor ini tuh bukannya nyapa balik, malah ngegas nerobos lampu merah. Yogi bingung banget lah, kenapa sih kayak lihat setan aja dalam hatinya tuh kayak gitu. Akhirnya dia kena lampu merah kedua tuh. Dia berhenti dan pas banget sebelah kanannya tuh mobil. Yogi niatnya tuh mau ngaca ke kaca mobil itu. Tapi Moebi, pas Yogi nengok kanan untuk ngaca, Yogi tuh ngeliat di jok belakangnya dia ada pocong lagi duduk nyamping sambil melotot. Wow. Dilihat dari pantulan kaca mobil itu berarti ya? Iya bener Moe. Tapi anehnya pocong ini tuh kayak kebuka gitu kain kafan atasnya. Jadi kepalanya tuh kelihatan gitu. Kayak gak kebungkus gitu loh, gak jadi kayak permen. Yogi abis ngeliat itu tuh langsung lihat ke depan, kucek-kucek mata, terus langsung nengok lagi lah ke arah mobil itu buat mastiin lagi kan. Tapi pas dia nengok ke kanan, udah gak ada tuh sosok pocong itu. Akhirnya begitu lampu hijau dia langsung tancap gas lah, ngebut banget biar cepet-cepet sampai rumahnya. Singkat cerita, besok paginya pas sampai di kantor, Yogi langsung nyariin Eka. Pas ketemu, Yogi langsung ceritain lah ke si Eka kalau dia tuh semalam ngebonceng pocong. Dan ternyata Moebi, Eka tuh juga ngalamin hal yang sama. Jadi setiap Eka tidur dan kebangun, dia tuh terus-terusan meluk guling, tapi guling itu tuh pocong yang sama terus. Wah bangsat. Mereka berdua tuh langsung kepusingan sendiri pagi-pagi di kantor. Yogi tuh sempat kepikiran untuk balikin tali pocong ini tuh ke makam kemarin. Tapi Eka bilang dia juga udah gak berani buat balikin itu. Akhirnya seharian Yogi bener-bener kepikiran lah sampai gak fokus kerja. Kayak jadi orang yang parnoan gitu Moebi. Iyalah, pasti dia takut banget ntar malam bakal didatengin lagi kan? Iya bener Bi. Sampai akhirnya sekitar jam 5 sore, pas lagi hujan deras, Yogi tuh mau ke pantry. Dia mau nyeduh kopi panas dulu biar fokus. Turun tangga lah dia, karena pantry-nya tuh ada di paling bawah. Pas dia turun, jadi di bawah tangga paling bawah tuh ada toilet. Yogi tuh dengar di situ, dari dalam toilet itu tuh kayak ada suara laki-laki, kayak teriak-teriak minta tolong. Yogi ngira itu tuh temennya kan kekunci. Akhirnya buru-buru lah dia turun tangga lari ke depan toilet itu. Pas dia ketok-ketok tuh nggak ada suara apa-apa. Akhirnya dia nyobalah buka gagang pintunya. Ternyata nggak dikunci pintunya. Langsung masuklah Yogi dengan muka paniknya. Tapi anehnya tuh nggak ada siapa-siapa. Pas Yogi muter badan untuk balik lagi ke pantry, kayak ada yang narik bajunya Yogi sampai Yogi tuh jatuh ke dalam toilet itu. Wow. Dan pintunya tuh tiba-tiba ketutup kenceng banget. Aduh anjing. Nah dari dalam Yogi tuh berusaha lah buat ngebuka pintu itu. Dia ngegedor-gedor pintunya juga. Tapi pintu ini tuh kekunci dan gak bisa dibuka sama sekali. Padahal kuncinya tuh di dalam Bi. Akhirnya Yogi berusaha tenang lah. Dia nyalain keran wastafel yang ada di depan dia. Terus dia cuci muka lah sambil ngaca. Pas dia lagi merem sambil ngusap mukanya, otomatis kan dia melek ya abis diusap. Yogi nih ngeliat di kanannya dia tuh ada pocong persis yang dia boncengin semalam, lagi ngeliatin dia sambil melotot. Karena bener-bener deket banget kelihatannya, Yogi tuh lemes dan langsung pingsan di tempat.
Dia kebangun tuh sekitar jam 7 malam. Kondisi badannya tuh satu badan keringetan, dan pas dia buka pintu toilet tuh udah bisa kebuka sekarang. Akhirnya Yogi langsung keluar lah, terus nyari air buat diminum. Tiba-tiba dari belakang tuh kayak ada yang nyolek Yogi. Yogi tuh udah mikir kemana-mana banget, sampai tangannya tuh gemeteran banget kan. Tapi dia ngeberaniin diri lah akhirnya buat nengok ke belakang. Pas dia nengok ke belakang, gak taunya itu tuh Eka. Eka tuh mukanya lagi panik banget dan bilang, Bang, kayaknya kita balikin aja deh tali pocong ini. Gue udah gak kuat bang. Tadi gue mandi, di belakang gue ada pocong itu lagi bang. Shit. Akhirnya mereka berdua di malam itu tuh bener-bener langsung ngegali halaman belakang kantor buat ngambil tali pocong itu. Niatnya tuh buat ngebalikin ke tempat semula kan, di makam itu. Tapi pas mereka ngegali tanah itu, tiba-tiba tanah yang mereka gali itu tuh pas dipegang kayak ada batu keras. Terus mereka lanjut lah gali pelan-pelan. Ini berarti halaman belakangnya mereka kan? Iya, halaman kantornya Bi. Terus akhirnya mereka lanjut gali lah pelan-pelan kan. Tapi pas dilihat, itu tuh ternyata ada sosok kepala pocong si mayat itu. Waduh, Shit. Akhirnya mereka berdua teriak dan lari kenceng banget keluar dari kantor itu. anjir gak jadi dibalikin dong berarti. Nah itu dia, soalnya mereka berdua kan keburu kabur ya Bi. Dan gue mikirnya kan dia ngikutin pesugihan biar dapat uang kan. Iya, Dia pun juga belum dapat uang sama sekali kan, Nat. belum sama sekali Moy. Malah diganggu terus sama sosok mayat yang dia ambil tali pocongnya itu. Anjing. Terus Yogi sekarang gimana Nat? Wah gue gak tahu sih Bi, teman gue cuma cerita sampai situ doang. Jadi gue gak tahu nih sampai sekarang Yogi tuh gimana. Ada satu kejadian yang agak aneh di daerah Kalimantan, tepatnya di kota Pontianak. Jadi ada satu cewek, namanya Belen, umurnya 24 tahun. Ini nama asli ya, gak gue samarin. Dia baru pindah setahun lalu lah ke sana. Dia tuh sering banget kerja, baru mulai tuh sekitar jam 4-an sore lah, dan pulangnya pagi. Dia start kerja jam 4, pulangnya sekitar jam 12-an malam. Dia kerja tuh di salah satu kantor gitu, kayak ngejaga kantor malam-malam gitulah. Tapi cewek. Cewek. Oke. Daerah rumahnya ini emang gak jauh dari perumahan warga yang rame. Jadi kalau mau ke rumahnya harus ngelewatin perumahan warga dulu. Terus di sebelah kiri tuh ada portal. Masuk portal jalan kecil, lewatin kebun, barulah nyampe rumahnya. Jadi kalau misalnya mau naik angkutan umum pun juga gak lewatin depan rumahnya gitu loh. Harus jalan lagi ke dalam. Ya. Nah waktu itu pas banget malam Jumat. Dia lagi pulang kayak biasa sekitar jam 12-an pagi, 12-an malam. Tapi untungnya hari ini dia pulangnya berdua sama temennya. Karena temennya ini mau nginep di rumah si Belen ini. Pas lagi lewatin perumahan warga, ada rumah yang biasa dia lewatin di ujung jalan tuh, tapi lampunya gelap gitu. Kayak gelap gitulah rumahnya. Dan dia emang selalu lewatin rumah ini. Nah kondisinya malam itu tuh Belen tuh lagi halangan dan ini lagi day one. Jadi kayak sakit banget gitu loh perutnya. Oh lagi dapet. Lagi dapet. Ya. Nah dia ngajakin temennya ini buat duduk dulu sebentar di depan rumah yang gelap itu. Karena perutnya sakit. Karena perutnya sakit. Karena kan kalau misal mau ke rumah dia harus jalan panjang gitu karena dalam gitu kan. Terus temennya Belen namanya Lala nih udah kayak warning gitu, bilang kayak, Bel kamu jangan bengong ya. Atau kalau misalnya kamu kuat ya udah kita jalan aja dulu yuk. Kita cari tempat yang terangan buat istirahat. Belen bilang enggak apa-apa, sebentar aja, aku sakit bentar doang kok ini gitu. Nah karena Belen lagi halangan pun yang tadi gue bilang juga kondisinya lagi gak baik-baik aja lah. Jadi dia gak mau maksain diri gitu buat jalan. Nah Belen yang lihat ke arah jalanan rumahnya dia. Kayak ini udah jam 12 malam, kayak sepi banget lah gitu. Nah kan si Lala ini udah kayak ngeri karena ini gelap dan ini udah sepi berdua doang kan. Belen tuh ngeliat ada orang kayak jalan gitu dari ujung. Bilang lah si Belen kayak, lah udah gak usah takut, itu ada orang kok di sana, kita gak sendirian, bentar ya gitu. Nah si Lala ini nengok ke arah yang si Belen tunjuk. Lala langsung bilang kayak, ih ngaco, minum dulu sana gitu. Karena si Lala nih gak ngeliat apa-apa. Tapi Belen tuh ngeliat ada kayak orang baju putih tuh jalan ke arah mereka gitu loh. Udah lah akhirnya Belen minum, dikasih sama Lala. Pas beres minum dia tutup tuh botolnya dan dia fokusin lagi tuh matanya ke arah yang dia tunjuk. Nah pas dia lihat ternyata gak ada siapa-siapa emang. Bener-bener gak ada yang lewat sama sekali. Lala bilang lah makin resah nih dia kayak, Bel kita pulang aja yuk, kita istirahat yuk di rumah kamu, biar kamu bersih-bersih habis itu tidur. Gak lama Lala ngomong, Belen tuh kayak langsung ngebalikin pala dia tuh ke rumah yang dia lagi singgahin, yang gelap ini. Pas dia nengok ke belakang rumahnya, pas dia nengok ke belakang ke arah rumah, dia tuh ngeliat ada orang. Dan pas dia fokusin matanya tuh dia ngeliat kayak makin deket kalau misalnya ada orang ini nih lagi berdiri tapi ngedeket ke arah mereka, tapi dalam rumah. Nangkep maksudnya? Oh iya. Nah Belen ngomong lah, ternyata dari tadi di belakang ada orang ya di dalam rumah itu. Langsung ngomong lah si Lala, apaan sih Bel, lampunya aja mati, gak ada orang.
Nah si Belen ini diem, dia ngeliat kayak ada orang dan lampu ini terang gitu loh. Dalam rumahnya tuh terang, tapi Lala tuh lihatnya tuh gelap, bener-bener kosong, gelap gulita gitu lebih Nat. Iya, mereka lihat beda gitu ya. Beda bener. Heeh. Belen diem lah kayak dalam hati dia, orang gue liat orang gitu. Nah pas dinengokin lagi, si Belen tuh makin fokus ke dalam rumahnya karena dia nggak percaya sama apa yang Lala ngomong gitu loh. Pas Belen fokusin lagi ke dalam rumah itu, ternyata dia ngeliat di sebelah jendela itu ada pocong lagi ngintip. Nah Belen langsung pingsan lah karena posisi dia kan lagi sakit, Iya, lagi iya. gak enak badan kan. Ngeliat ada pocong langsung pingsan tuh si Belen ini. Nah akhirnya Lala nelpon lah orang rumahnya Belen buat ngebantuin dia, karena di Kalimantan ini Belen cuma tinggal sama adiknya doang berdua. Karena udah tengah malam dan berdua doang cewek, ya udah akhirnya si Lala nelpon adiknya dan untungnya adiknya belum tidur. Disamperin lah sama adik naik motor, diboncengin lah bertiga tuh, pulang lah mereka. Adanya nih cewek. Cowok, Oh cowok. adiknya si Belen. Pas Belen udah sampai rumah, Belen dikasih tau lah sama adiknya kalau misalnya rumah yang mereka dudukin itu tuh udah kosong 10 tahun. Oh. Nah emang lampunya kadang dinyalain sama warga biar terang, tapi di malam itu lampunya itu tuh mati sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba Belen ngeliat tuh lampunya hidup aja. Terus Belen bilang, tapi setiap pulang aku tuh ngeliat ada orang tuh duduk di sana pakai baju putih. Cuman emang aneh sih dia sendirian. Nah adiknya bilang, ya mungkin yang kakak lihat selama itu pocong bukan orang Waduh, anjing. gitu. Nah udahlah akhirnya kayak si Belen ini coba nenangin diri dan dia udah tidur lah, karena kan ada teman juga nginep kan. Kebesokannya karena dia tahu kalau misalnya di rumah itu ada pocong, yang nilai itu pocong bukan orang, akhirnya tiap dia lewat sana tuh dia tuh bener-bener gak nengok ke arah rumah itu. Dia bener-bener jalan cepet lurus aja biar dia ngindarin hal yang aneh-aneh lah. Dan di hari ini dia masih shift malam dan masuknya jam 4, pulang jam 12 pagi. Tapi dia sekarang pulang sendiri karena temennya gak nginep lagi. Singkat cerita, dia beres kerja, dia naik bus, abis itu berhentilah di jalanan biasa dia turun. Jalanlah dia masuk ke komplek yang ada si rumah kosong ini. Pas lagi jalan dan bener-bener di depan rumah yang kosong itu, Belen tuh denger kalau misalnya dari rumah itu ada orang yang kayak ngesut-sutin dia, kayak "Shh, shh, shh," gitu. Nah karena dia tahu yang ngesutin itu bukan orang, karena dari rumah yang gelap itu kan, akhirnya dia buru-buru tuh jalan dan dia bener-bener menghindar dari sumber suara itu. Sampailah akhirnya dia di rumah. Dia buka pagar, dia ngunci pagar tuh. Dia jalanlah ke dalam rumahnya. Nah, habis itu dia bukalah pintu rumahnya dia kan. Pas dia buka, persis depan dia berarti di dalam rumahnya ini, dia papasan sama pocong Bi. Nah, Waduh, anjir. pocong di dalam rumahnya si Belen ini. Langsung tuh dia teriak kenceng banget sampai Ade bangun. Kan posisinya jam 12 malam kan, Ade udah tidur. Nah, karena Belen teriaknya kenceng banget, akhirnya bangun lah. Belen nangis kejer nih, ditanya sama adenya kayak, "Kenapa lagi kak?" Belen cerita kalau misalnya dia ngeliat ada pocong, tapi lagi-lagi Ade tuh gak ngeliat sama sekali kalau ada pocong. Udahlah akhirnya Ade nawarin Belen buat tidur berdua aja. Dan ini kan udah jam 1 pagi posisinya kan. Daripada kakak kenapa-napa, mending tidurnya bareng sama adiknya. Udahlah sekitar jam 1 pagi itu Ade udah bisa tidur, tapi Belen tuh masih kebayang-bayang sama sosok pocong yang dia lihat. Karena dia udah 2 kali ngeliat pocong kan di sini. Dia maksain tidur, akhirnya tidurlah dia sekitar jam 2:30-an. Tapi dia tuh tidurnya resah banget gitu lebih, Nat, kayak tidur sebentar kebangun, tidur sebentar kebangun. Dan ini untuk ketiga kalinya dia kebangun, dan pas dia lihat jam ini masih jam 4 pagi. Dia posisinya tuh kebangun karena kebelet pipis banget. Sebenarnya dia tuh mau nahan banget pipisnya Nat, karena kalau misalnya mau kamar mandi dia harus keluar kamar dan dia tuh takut banget. Tapi karena dia ngerasa kayak udah di ujung banget pipisnya dan juga lagi dapet, akhirnya mau gak mau dia ngeberanin diri lah buat keluar kan, buat ke kamar mandi. Udah dia jalan kamar mandi, alhamdulillah tuh pas di kamar mandi dia pipis, dia ngurusin pembalut segala macem, aman-aman aja. Beres itu langsung tuh Belen tutup kamar mandi, lari dah dia ke kamar adenya ini. Nah pas masuk di kamar, dia tuh bener-bener kaget banget Nat. Karena kan tadi dia tidur sama adeknya kan. Nah pas masuk kamar adeknya, dia ngelihat ada 3 pocong tiduran di kasur itu. Waduh, anjir. Jadi adeknya tuh nggak ada, adeknya tuh nggak tahu di mana. Tapi Belen ngeliat kalau misalnya di kasur itu ada 3 pocong. Pingsan lagi si Belen ini karena dia kaget banget kan. Akhirnya dia ngeliat ketiga kalinya ada pocong, tapi ini ada 3 pocong, nggak cuma satu-satu gitu. Akhirnya sekitar jam 7-an pagi dia sadar. Dia di kamarnya sendiri tuh, udah bukan di kamar adeknya. Adeknya tuh anyway sekolah, masih SMA. Karena ngurusin kakaknya, jadi dia bolos sekolah gitu loh, jam 7 pagi. Pas bangun, Belen diceritain lah sama adeknya kalau Belen tuh teriak-teriak sendiri sampai pingsan. Jadi posisinya tuh pas dia habis dari kamar mandi, dia masuk kamar adeknya. Nah, adek tuh ngeliat kalau kakak ini teriak-teriak sendiri dan pingsan. Padahal ya di dalam kamar tuh adeknya lagi tidur gitu loh. Sampai adiknya kebangun sendiri. Sampai adeknya kebangun, Tapi Belen ngeliatnya bukan adanya gitu kan. bukan adeknya. Jadi intinya teman Belen yang kemarin sama adeknya tuh nggak pernah ngeliat sama sekali ada pocong. Dan di sini di rumahnya Belen sendiri,
di rumah kosong yang dia suka lewatin itu ada pocong dan yang lihat cuman Belen doang. Dan itu cuma pas si Belen ini lagi dapat doang. Ini posisinya kan dia baru pindah setahun kan Bi. Ah. Nah kan pasti dalam setahun kan dia udah beberapa kali dapat kan. Gak pernah sama sekali. Dia belum pernah sama sekali ngeliat pocong. Cuman di posisi sekarang nih di momen ini doang lah. Baru akhirnya. saat itu juga. Baru saat itu juga. Terus setelah itu gimana Moy? Gue nggak tahu sebenarnya kenapa tiba-tiba si Belen ini bisa ngeliat pocong ya Nat. Karena setelah itu teman-teman gue ini cerita kalau misalnya setelah dia udah beres dapatnya dan beberapa bulan kemudian dia dapat lagi, dia tuh udah nggak pernah ngeliat lagi ada pocong. Kayaknya menurut gue dia lagi apes aja gitu loh. Udah lagi apes, terus dia lagi mens juga kali. Iya mungkin makanya digentayangin sama si pocong-pocong ini. Menurut gue gitu ya. Tapi emang sih yang namanya pocong tuh emang serem banget menurut gue ya. Maksudnya banyak tuh orang-orang sering banget gak berani nyebut si pocong ini. Kadang kan mereka ngomongnya poci atau kayak candy, setan bungkus gitu kan. Iya setuju gue. Apa karena memang pocong tuh makhluk halus paling serem ya?